siang dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yunita Toding SPD, NIM 25869052221. Mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 3 tahun 2025. LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktikum ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Rantepao dengan tema Sengsara dan Wafat Yesus. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita lanjut pelajaran kita ya. Materi kita masuk dalam materi berikutnya. Nah, materi kita hari ini berbicara tentang apa? Sara dan wafat Yesus. Sara dan wafat Yesus. Nah, dalam pelajaran kita hari ini tujuannya. Ada 4 tujuan pelajaran. Nah, bisa dibaca-baca. Oh, ini tujuan yang akan dicapai dalam pelajaran ini. Ya. Tapi sebelum itu kita tentu mengawali pelajaran kita dengan apa? Berdoa. Siapa yang berdoa? Ya, siapa? Karel. Silakan Karel. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa di kerajaan surga, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Doa kami di bawah pemerintahan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Karel. Nah, Ibu absen dulu ya. Franky, Hadir, Bu. Karen, Hadir, Bu. Lionel. Hadir, Bu. Kesepakatan kelas kita. Oke, coba Yasef. Menghormati setiap catatan. Oke, menghormati setiap Pendapat. berarti kita harus saling menghargai. Kevin, apa Menjaga Kevin? suasana kelas. Ya, menjaga suasana. Kelas. Oke, itu kesepakatan kelas kita ya. Adakah yang mengingat pelajaran kita minggu lalu? Pelajaran kita minggu lalu berbicara tentang apa? Kira-kira? Apa? Tugas perutusan sebagai murid Yesus. apa yang kita sudah pelajari dalam materi tugas sebagai perutusan murid Yesus? Ya, oke, Aprilia apa? Oke, Yesus mengutus murid-muridnya sebagai untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, materi kita hari ini berbicara tentang apa? Apa materi kita? Minggu lalu kita belajar, Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan. Nah, hari ini kita akan melihat Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah itu ada konsekuensinya bagi Yesus. Nah, itu yang akan kita lihat. Apa konsekuensi dalam mewartakan kerajaan Allah? Yaitu Yesus mengalami yang namanya apa? Sengsara dan sebelum kita masuk di situ kita explain dulu ya. Nah, oke, mulai dari yang muda. Merah, putih, hijau, hitam, orange, biru. Oke, kita akan mendalami mengenai sengsara dan wafat Yesus. Nah, untuk memulai kita menonton sebuah video. Ini video singkat yang sangat menginspirasi. Videonya dilihat bagus-bagus ya. Nanti dari video ini kita mengajukan beberapa pertanyaan ya.
ให้พ่อที่ดูแล ดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิต พ่อ Dari ที่ไม่เป็นบ้าน dari video ini kira-kira apa yang pertanyaan apa yang muncul dari video yang kami lihat? Oke, Cynthia, oh Cynthia, Kenapa naik libur? Hah? Kenapa libur? Kenapa masa dalam video ini? Mengapa anak tersebut dibully? Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Cukup ya? Oke, kita jawab bersama-sama. Mengapa anak tersebut dibully? Pasti dulu, pasti. Karena ayahnya tuli dan bisu. Ya, sama. Kenapa anak itu dibully? Karena ayahnya bisu dan tuli. Mengapa ayahnya berusaha untuk menyelamatkan anaknya? Ya, pasti. Karena cinta kasihnya kepada. Oke. Begitulah gambaran kasih Allah atau kasih Yesus kepada kita manusia seperti dalam video tadi. Anak itu menggambarkan kita sebagai umat Allah, ya, umat manusia. Kemudian Bapa dalam video itu menggambarkan siapa? Allah atau Yesus yang sangat mencintai umat manusia. Oke. Sekarang kita baca teks kitab suci. Kita baca dan juga kita dengarkan, ya. Bacaannya dari Markus 15 ayat 1 sampai dengan 30 berapa? 39. Lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Dari teks kitab suci yang telah kita baca dan kita dengarkan, bisa selesai. Kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa kita sampaikan? Ya, Frankie, Kenapa Yesus disalibkan? kenapa Yesus disalibkan? Jam berapa Yesus disalibkan? Jam berapa Yesus disalibkan? Ya, oke, bagus. Jam nomor 1. Coba Kevin, kamu baca pertanyaan pertama. Kenapa Yesus disalibkan? Kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus adalah raja orang Yahudi. Hah? Kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus adalah raja orang Yahudi. Dan berapa Yesus disalibkan? Yang berapa? Pada jam 9. Hah? Pada jam 9. Jam 9. Oke. Kemudian nomor 8. Kita sama-sama nih. Apa arti Golgota? Mantap, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Itu berbicara tentang kisah sengsara. Berbicara tentang kisah sengsara. Nah, dijatuhi hukuman mati. Yesus dijatuhi hukuman mati. Oke, ada lagi yang lain. Yang ingat, apa peristiwa perjanjian kedua apa? Oke, Cynthia. Yesus mengangkat kayu. Hah? Nah, bahasa lainnya mengangkat kira apa? Yesus membangun salib. Oke, kita akan bermain pasel. Saya akan kasih gambar, saya akan bagikan gambar jalan salib yang sudah tidak berbentuk. Ya, lalu nanti kita pasang-pasangkan. Ya, jadi utuh. Nah, tadi ada teman-teman yang sudah menyebutkan peristiwa
perhentian dalam jalan salib. Nah, sudah 2. Berapa tadi jumlahnya yang sebenarnya? 14. Dilihat dan diingat ya, diingat baik-baik ya. Sudah jelas tadi petunjuknya ya? Silakan. Bekerja sama. Coba, mana tadi lemnya? Coba dulu lemnya. Apa? Yesus. Ini ya, ini kedua. Kalau bisa ya diurutkan. Jadi kalau tidak ya bagaimana? Coba. Coba tangannya ya. Kasih keluar dulu ini buku mau supaya lihat lagi ya. Diusahakan kalau bisa tersusun, misalnya yang dapat peristiwa ke 6 sampai ke 10 itu kalau bisa berurutan dari 6, 7, 8, 9 harus kita ya, betul. Oh, ini berarti ada ya? Oh, nah, perhentiannya. Sekarang kasih ke kanan supaya terus yang satu lagi di mana? Oh iya betul. Oh iya. Coba pertama kali. Ya. Oh ya, boleh begitu ya saya. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah semua? Sudah. Kita mulai dari kelompok. Silakan kelompok 1 presentasikan. Mau maju semua ke depan? Silakan. Oke, selamat siang teman-teman dan ibu guru. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, kami akan mempresentasikan pemberhentian jalan salib. Kami mendapatkan pemberhentian dan ke-6 sampai ke-10. Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Yang mana coba tunjukkan? Ini. Pada perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Dan perhentian ke-10,
pencapaian Yesus di tanggapan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan sejak pembagian dari pembagian pertama sampai ke 5. Yesus berjumpa dengan ibunya. Pada pembagian kelima, Yesus dibantu Simon orang dari Kirene. Sekian presentasi kami, terima kasih. Presentasikan penelitian pelajaran salib dari ke-11 sampai ke-14 pada penelitian ke-10 Yesus disalibkan, ke-14 Yesus dimakamkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Hasil kerja kelompoknya sangat luar biasa dan sangat baik. Mari kita tepuk tangan. Pelajaran salib yang mengisahkan tentang Yesus, sengsara Yesus, di mana dia dijatuhi hukuman mati, lalu dia memanggul salibnya dari istana Pilatus sampai ke mana? Golgota, kemudian di Golgota, lalu kemudian disalibkan, kemudian dia wafat, kemudian jadi dimakamkan. Yesus dimakamkan. Kita mulai kenapa ini sekarang memasangkan gambarnya? Kenapa memasangkan lem ini susah sekali? Nah, bagaimana dengan Yesus yang rela wafat bagi kita? Apakah Yesus mengeluh sampai dia wafat? Tidak. Maka kita diajar untuk mau mengorbankan diri kita sama seperti dengan Yesus. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita melakukan, kita bisa mengorbankan diri kita sama seperti Yesus? Apa yang kita harus mengorbankan diri kita dengan disalibkan, wafat, lalu mati di kayu salib? Lalu apa yang harus bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Coba. Ini tugasnya ya. Tugasnya bukan tugas, ini tugas. Proyeknya membuat kira-kira apa yang bisa dibuat sebagai bentuk pengorbanan. Pengorbanan sama seperti Yesus yang rela berkorban itu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Oke, menolong sesama. Apa contoh konkretnya? Membantu teman yang kesusahan. Membantu teman kesusahan. Oke, selesai. Membantu teman dalam belajar. Oke. Sekarang ibu mau menentukan sesuatu yang bisa dilakukan, dikerjakan, lalu ada bentuk nyatanya, ada bentuknya atau aksi nyatanya yang bisa kamu lakukan. Apa kira-kira? Rajin ke gereja yang lain. Ya oke, bagus. Rajin ke gereja. Jadi misalnya nanti Karel mau bikin video bagaimana dia perjalanannya dari rumah ke gereja sampai di gereja dia mendengarkan sabda Tuhan. Kalau misalnya hari ini masuk di kelas kotor sekali. Apa itu bukan tugas saya tiket? Apa yang harus dilakukan? Ini ada yang seperti itu. Mau membuat video, membersihkan kelasnya. Oke, coba sekarang kalian yang muncul, kira-kira apa aksi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kamu lakukan? Ya, membantu orang tua. Misalnya apa? Ya, mencuci piring. Sebelumnya ada yang mengatakan begitu. Ibu saya beternak babi. Ketika ibu saya tidak ada di rumah, saya membantu ibu untuk menyiapkan makanan untuk ternak itu. Lalu dia akan membuat video. Nah, kira-kira di kelas ini apa yang bisa dilakukan? Itu tugasnya melakukan proyek itu dan dikumpulkan minggu depan ya? Bisa. Bisa juga seperti ini. Bos, misalnya besok mengatakan, saya mau
lagu tentang masalah itu selalu saya rekam, saya video. Boleh. Nah, ada juga mungkin yang mengatakan seperti ini. Saya mau membuat puisi. Boleh. Ada yang mau membuat puisi? Boleh. Nanti video. Masing-masing menentukan harus ada aksi nyatanya ya. Oke. Paham yang mau dilakukan? Paham. Oke. Sekarang kita akan kerja LKPD atau lembar kerja peserta didik. Apakah kamu paham? Sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? Ya. Ibu bagikan LKPD-nya lalu diisi ya. Ini masing-masing tidak boleh memiliki teman ya. Nanti langsung dikumpulkan. Tapi siapa yang belum? Oke. Silakan diisi LKPD-nya. Tuliskan di sini. Tulis namanya ya. Ya. Kita boleh dikumpul. Sudah 3 orang ya. Ada 3 orang yang mengumpulkan. Ada 7 orang. Sudah?
Jadi siapa? Kita tadi melihat Yesus itu disiksa, Yesus disiksa, kita melihat Yesus disiksa, kemudian memakai salibnya sampai Golgota untuk menebus umat manusia. Itu pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa untuk kita umat manusia. Nah, kita diajak untuk mau berkorban juga kepada sesama. Nah, sekarang mari kita duduk dalam keyakinan. Coba masing-masing duduk dalam keyakinan. Lalu kemudian kita merenungkan pertanyaan ini. Coba masing-masing duduk dengan sikap diam dan kemudian merenungkan pertanyaan. Dari semua pelajaran kita hari ini, hal apa yang paling menyentuh bagi kamu? Dari pelajaran kita hari ini, hal apa yang paling menyentuh bagi kamu? Dan apa tindakan yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk aksi nyata atau sebagai bentuk bahwa saya mau menyerahkan Yesus yang adalah berkorban untuk nanti itu aksi nyatanya dijawab di dalam hati masing-masing, lalu itu dipraktekkannya dipraktekkan di mana aksinya itu kita mengingat apakah di sekolah atau apakah di ya. Nah, pelajaran kita hari ini cukup. Adakah yang mau memberi saran atau evaluasi untuk pelajaran kita hari ini? Kembali diam, disiplin dan tepat waktu. Ya, Kevin. Ya, oke. Nah, kemudian banyak hal lagi yang dapat kita lakukan. Menggunakan seragam sesuai dengan waktunya. Jangan melanggar. Menggunakan atribut-atribut di sekolah ya. Dan juga bahwa misalnya kita membantu teman yang berada dalam kesulitan, mengingatkan teman yang mungkin misalnya bolos, ya. Kalau ada teman yang sakit, kita doakan atau kita mengunjungi, ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya saya berdoa. Orang berdoa. Apa? Tadi yang berdoa adalah sekarang berdoa. Siapa? Doa kita mau pulang. Silakan berdoa. Ya, siap. Teman-teman dan ibu guru sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mengumpulkan dan sudah mengumpulkan. Tuhan yang sama kuasa dan kembali ke rumah masing-masing, jangan ada yang tinggal. Oke? Yes.